Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan berbagi tentang materi kurikulum berubah lagi. Mengapa? Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Isna Irmayani Mingka SPD, guru SDN 112298 AE Katapan. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui betul ya, bahkan kita sudah berpengalaman dari kurikulum tingkat satuan pendidikan sekitar tahun 2006, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 2013, kemudian berubah lagi yang sekarang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, pasti Bapak Ibu sudah paham betul ya apa itu kurikulum ini. Nah, sekarang apa yang menjadi penyebab nih Bapak Ibu? Bahkan kurikulum itu terus berubah ketika kita sering dengar ya isunya apa karena hanya sistem pemerintahan yang sudah berubah, setiap ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, apakah hanya seperti itu Bapak Ibu? Nah, ternyata kita harus paham betul terlebih dahulu ya, bahwa maksud pendidikan seperti yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan memahami betul maksud pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa sama-sama menganalisis alasan mengapa kurikulum harus berubah. Nah, yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Tentu saja kebutuhan murid masing-masing kan berbeda. Apalagi kebutuhan belajar murid pada zaman dahulu dan masa sekarang akan mengalami perubahan yang begitu tajam. Nah, selanjutnya, kemudian yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner, yang sesuai dengan kebutuhan murid dan kebutuhan zaman yang akan datang. Nah, itu dia alasannya. Dan sekarang bagaimana sih rujukan ketika merancang kurikulum? Nah, ada 5 yang harus kita pegang. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan yang ada di zaman sekarang pastikan kita analisis dulu apa saja yang dibutuhkan oleh murid. Nah, kemudian yang kedua adalah pendapat. Pendapat dari wali murid, masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Itu benar-benar kita gali apa masukan-masukan yang dibutuhkan oleh wali murid untuk ketercapaian keberhasilan murid-murid kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Nah, kemudian acuan dari hasil belajar siswa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, dan yang terakhir tentu saja berdasarkan kepentingan. Nah, kepentingan murid pada zaman sekarang tentu berbeda dengan kepentingan murid ketika kita di masa lampau. Nah, tentu dengan perkembangan teknologi, perkembangan
teknologi yang begitu pesat saat ini, dan serta perkembangan dunia digital yang sekarang ini akan mempengaruhi sekali kepentingan murid. Selanjutnya pihak yang berkolaborasi untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Yang pertama yaitu guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi dirinya agar dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kita sebagai guru tidak henti-hentinya harus upgrade diri untuk meningkatkan kompetensi agar bisa memfasilitasi murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan murid serta menjalin komunikasi yang intens pada guru. Selama ini harus kita sadari bahwa komunikasi antara guru dan orang tua tidak terlalu intens, bahkan hanya sekedar keperluan-keperluan yang bersifat seremonial saja. Belum terjalin komunikasi yang intens terkait tentang perkembangan dan kebutuhan murid kita selama ini. Dan yang ketiga adalah pihak yang harus diajak berkolaborasi untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan kurikulum. Yang pertama adalah pemerintah, baik itu daerah maupun pemerintah pusat ataupun pemangku kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah harus juga terus update perkembangan kebutuhan murid pada zaman sekarang. Bapak Ibu, sekarang dari paparan yang saya sampaikan tadi tentang alasan-alasan kurikulum harus berubah, kemudian rujukan ketika kita merancang kurikulum, dan pihak-pihak yang harus diajak berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi murid-murid kita. Untuk bagian akhir, saya minta Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik pada link yang ada pada kolom deskripsi video ini. Yang pertama, nanti ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Yang kedua, ada pertanyaan bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Adapun kata inspirasi sebelum mengakhiri video pembahasan kita pada kali ini adalah apapun yang dilakukan seseorang itu hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.